Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Laki-laki apa jago dengan perempuan? Ibu-ibu, kalau dapat pukul dari suami terus bahagia. Siapa yang bangun pagi dia langsung menghadap suami, dia bilang, "Papa, hari ini belum, hari ini." Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sama-sama, 1, 2, 3. Saya mau ajak kita merenungkan ulang satu bagian ini. Kejadian 1 ayat 26. Mari kita buka kitab Kejadian 1 ayat 26. Yang sudah dapat katakan amin. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu kurang kuat. Shalom. Tadi pas mau mulai acara itu ada hujan. Hujan kalau pakai bahasa Toraja bilang uran. Pakai bahasa Pelopo sama saja. Hujan mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa hal? 3 hal. 1, hujan mengajarkan supaya kita duduk semakin rapat. Supaya apa? 1, 2, 3. Kita duduk semakin rapat. Duduk semakin rapat. Saya percaya kalau tiba-tiba hujan, yang ada di mana-mana akan bergabung semua. Kenapa? Ini bagian penting dari kekeluargaan, yaitu menjaga kesatuan. Sama-sama, 1, 2, 3. Menjaga kesatuan. 2, hujan mengajarkan kepada kita supaya bersuara makin keras. Supaya apa? Bersuara makin keras. Makin keras. Perubahan zaman ini terlalu cepat. Kadang-kadang kita belum siap untuk satu perubahan lain sudah datang, membuat kita agak kacau. Bahkan kita diberi tantangan sampai pada tantangan iman. Kalau suara kebenaran, suara kenabian gereja, dia diperdengarkan lebih lemah, lebih kecil dari perubahan zaman, kita kalah terhadap perubahan zaman ini. Ketiga, ada teka-teki di kampung. Ada teka-teki. Habis teka. Lihat ini. Ada teka-teki dulu di kampung. Teka. Habis teka. Lihat. Ada teka-teki di kampung bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan kalau atap bocor, dia menetes di bawah kan pasti cari begini. Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari, tidak tahu ada botol di mana. Itu gila. Jatuh di bawah, cari di atas. Artinya semua peristiwa yang terjadi di kolong langit ini, mari kita cari jawaban dari Natal ini. Harus cari jawaban dari, sebab seorang perempuan perawan mengandung dan melahirkan. Kalau hanya cari jawabannya di bawah, kita akan sulit untuk percaya. Kecuali kalau kita cari jawaban dari, kalau kita bicara tahun 53, kita hanya cari jawaban di bawah, lebih banyak kelukes. Tapi kalau cari jawaban dari atas, kita percaya ada maksud Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada maksud Tuhan. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Ada maksud Tuhan. Baik. Tema tentang keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau saya salah tolong diperbaiki. Saya kira tema ini diputuskan di Toraja waktu sidang PGI. Kenapa? Ada banyak hal, baik itu baik, baik itu tidak baik. Dimulai dari
Sama tanya jemaat. Keluarga di Seriti ini baik-baik semua? Suami istri aman? Kakak adik aman? Ipar-ipar aman? Mama mantu aman? Kalau begitu semua kiamat kalau aman semua. Ada banyak masalah dimulai dari keluar. Karena itu tema tentang keluarga ini penting. Kita mulai sekarang. Ada anak sekolah minggu tanya saya begini, pendeta, yuk, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti masuk neraka. Tapi kalau ayam mati masuk di mana, pendeta? Itu bikin saya juga pusing. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di wali, masuk di, dia masuk di hutan, mati di hutan tetap masuk perut juga. Tapi apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia beda dengan ayam. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia beda dengan ayam. Kasih tahu teman di sebelah, kasih tahu dia 1, 2, 3. Manusia beda dengan ayam. Dalam cerita penciptaan, waktu cipta ayam, Tuhan cukup berfirman langsung jadi ayam. Waktu cipta sapi, Tuhan cukup berfirman langsung jadi sapi. Waktu cipta kuda, Tuhan cukup berfirman langsung jadi kuda. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada pertimbangan, ada hitung-hitungan. Kenapa? Manusia akan diberikan kuasa untuk menguasai segala macam ciptaan. Karena itu manusia tidak boleh sama dengan ayam. Tidak boleh sama dengan ayam. Setelah timbang-timbang terus Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberikan satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Satu kehidupan. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? Berapa kehidupan? 3 kalau pakai bahasa Indonesia. 3. Pakai bahasa Toraja baru 1. Manusia. 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Tubuh manusia ini hidup semua, betul? Betul. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua, betul? 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37, sekarang 73. Betul? Karena tubuh kita 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut seperti ada 3 begitu, 1 di bawah, 1 di tengah. Karena tubuh kita hidup. Pendeta Andi baru cukur kumis kemarin. Tadi dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Yang ibu-ibu yang nona-nona baru cabut alis mata, gambar supaya dia punya harapan dia terbentuk bagus. Kenapa ini? Dengan harapan dia terbentuk bagus dan jangan tumbuh lagi alis mata. Tumbuh atau tidak? Tumbuh. Kenapa dia mau tumbuh? Karena tubuh kita pernah gunting kuku. Tumbuh lagi atau tidak? Kenapa dia mau tumbuh? Karena tubuh kita, kalau baru itu manusia belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Kedua, manusia diberikan jiwa yang hidup. Sama-sama 1, 2, 3. Jiwa yang hidup. Kasih teman di sebelah, kasih yang di sebelah 1, 2, 3. Manusia diberikan jiwa yang hidup.
Jiwa itu apa Pak Pendeta? Jiwa itu manusia diberikan akal dan perasaan. Manusia diberikan apa? Akal dan perasaan. Perjumpaan yang berimbang antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Membentuk apa? Karakter manusia. Membentuk apa? Karakter manusia. Ayam itu ada otak atau tidak? Ada. Dia punya nama otak ayam. Ayam itu ada otak atau tidak? Ada. Dia punya nama Otak ayam. otak ayam. Tapi ayam tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk ayam. Atau di Seriti ada sekolah untuk ayam. Ayam itu ada Otak. ada Otak. tapi tidak pakai Otak. Manusia ada Otak. makanya harus pakai Pakai otak. Kalau tidak pakai namanya Ayam. ayam itu ada hati, ada atau tidak? Ada. Dia punya nama Hati ayam. tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu? Ada. Dia ada di sini? Ada. Ya karena dia bukan ayam. Ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Sama-sama, 1, 2, 3. Roh yang hidup. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Manusia diberikan roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan. Roh itu mendorong manusia untuk selalu Berdoa. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak mencari Mencari Tuhan. Roh itu mengikat manusia dengan Tubuhan. Saudara lihat saudara, punya tubuh yang hidup, roh yang hidup, jiwa yang hidup. Cukup di situ? Tidak. Tuhan tambah. Gambar dan rupaku kuberikan padamu. Gambar dan rupa itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal, kudus, mulia, dan sempurna diberikan kepada manusia. Saudara lihat, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus, mulia, dan sempurna. Setelah jadi ciptaan yang sangat bagus, ini baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepada. Dunia mau baik tergantung siapa? Manusia. Dunia mau rusak pun tergantung siapa? Manusia. Dunia mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak tergantung Manusia. Tambah satu kalimat dengar baik-baik, dengar. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Sama-sama 1, 2, 3. Bahkan setan-setan pun harus Tunduk kepada manusia. Kawan di sebelah, kasih dia 1, 2, 3. Bahkan setan-setan pun harus Tunduk kepada manusia. karena otoritas itu Tuhan kasih pada manusia. Pertanyaannya jadi gampang sekarang. Tolong jawab kuat-kuat. Jemaat, Woi. kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Ulang-ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakal takut? Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa bukan setan takut kita, tapi kita yang takut setan? Karena ada kerusakan otoritas. Pendeta, kerusakan otoritas itu terjadi karena apa? DOSA, dibaca. Dosa. Dibaca. Dosa. Dosa di Taman Eden, pengertiannya begini. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Usaha manusia untuk melangkah melewati Batas. Tuhan bilang manusia,
Semua tanaman ini boleh kau makan buahnya. Yang itu jangan. Waktu dia langkah melewati batas, dia punya nama. Dosa. Dia punya nama. Dosa. Dosa. Memang semua kalau melewati batas itu dosa. Saudara, di NTT disebut sopi, di Manado disebut cap tikus, di Toraja disebut, di Seriti disebut Balo. Orang-orang yang biasa minum sopi datang tanya saya, pendeta, yo, boleh minum sopi? Kok tidak? Saya bilang saya tidak tahu. Pendeta apa kita tanya bukan jawab, bilang tidak tahu. Terus saya cerita. Ada legenda tentang pohon anggur. Legenda adalah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa-apa. Yang penting pesan moralnya kita mau pakai. Legenda itu bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia adalah Nuh. Siapa? Nuh. Di sini ada yang nama Nuh? Ada nama Nuh? Nuh siapa itu? Pengusaha anggur yang pertama di dunia adalah Nuh. waktu Bahtera itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, langsung tanam anggur. Langsung Anggur. tanam. Anggur. Hafal sekarang. Hari pertama, Nuh siram pakai darah domba. Darah domba. Domba kalau pakai bahasa Toraja, kambing. Domba pakai bahasa Toraja, bahasa Seriti. Hari kedua, Nuh siram pakai darah singa. Darah Singa. singa kalau pakai bahasa Toraja, pakai bahasa Seriti. Dia berbeda di mana? Tiga, hari ketiga, Nuh siram pakai darah monyet. Darah Monyet. monyet pakai bahasa Toraja. Mantap. Hari keempat, Nuh siram pakai darah babi. Darah babi. Babi pakai bahasa Toraja. Orang tanya, Nuh, itu maksud apa? Nuh bilang, kalau engkau minum satu saluki, tadi pakai darah apa hari pertama? Darah domba. Maka engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Kalau berapa saluki? 1. Kalau engkau minum 2 saluki tadi pakai darah apa? Singa. Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang dulu itu kalau mau masuk kebun dua kali dulu. Mau tidur 2 kali. Bangun tidur 2 kali. mau kerja 2 kali. sebentar. Kalau ada yang mau 2 gelas pasti orang geser sedikit. Kalian kau minum 3 saluki. Tadi pakai darah apa? Darah apa? Monyet bahasa Toraja. Oh, itu dia punya tempat minum di atas pohon. Lebih banyak dia punya tagoyang-tagoyang itu lebih banyak. Itu belum minum miskin. Kalau 3 saluki dia bilang ambil, tahan, ambil. Di 3 saluki itu suara tinggi. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di 3 saluki. Di sini ada yang biasa pukul istri. Aduh, ini keluarga harus diselamatkan ini. Kalau engkau minum 4 saluki, tadi pakai darah apa? Bahasa Toraja. Lihat babi itu, permisi, minta maaf, lihat babi itu. Makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, semua di situ. Orang tanya, jadi kita mau berapa saluki? Engkau pilih sendiri. Minum air susu itu baik atau tidak? Baik. Baik kalau 1 gelas. Coba minum air susu 2 ember. Bisa gila.
semua yang melewati batas itu bermasalah. Jemaah, Ya. laki-laki boleh dengan perempuan atau tidak? Boleh. Laki-laki boleh tidur dengan perempuan atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, asal satu, dia punya nama istri. Jangan cari duda. Di sini ada sudah mulai cari-cari dua. Dia ada di sini. Yang dia punya HP pola rumit itu ada. Yang istri tidak boleh ambil dia punya HP ada. Yang kalau orang telepon dia sengaja menjauh dari istri baru dia bilang, belum saya belum habis. Orang telepon dia sengaja dari jauh keluar baru dia bilang, rahasia negara apa yang bicara harus bisik-bisik. Kalau itu terjadi, aku berkata kepadamu istri-istri, curiga sudah. Baik, jemaah. Ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, bagaimana tubuh jiwa roh berkaitan dengan Natal dan kehadiran Allah untuk menyelamatkan keluarga. Mari kita renungkan satu-satu. Tubuh yang terkena dosa mulai rusak dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak ada 1 inci pun yang tidak berdosa. Tubuh yang jatuh dalam dosa mengalami 2 masalah. Berapa masalah? 2 masalah. 2 pakai bahasa Toraja. 1, tubuh yang terkena dosa melecehkan perempuan. Sama-sama 1, 2, 3. Melecehkan Perempuan. Pertama kali Adam baru lihat Hawa, Adam bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari Daging. itu waktu belum jatuh dalam dosa. Kalau saya kasih sedikit itu kalimat, Adam bilang begini, Hawa, engkau punya tulang itu, saya punya tulang. Engkau punya daging itu, saya punya daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau senang, saya ikut senang. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Biasanya gampang. 1, kalau hari ini masih ada suami pukul istri, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Laki-laki apa jago dengan perempuan? Gaya. Ibu-ibu, kalau dapat pukul dari suami terus bahagia. Siapa yang bangun pagi dia langsung menghadap suami, dia bilang, Papa, hari ini belum, hari ini. Jadi jangan pukul. Anak-anak, ada sekolah minggu. Yang pernah lihat dia punya bapak pukul dia punya mama, angkat tangan. Lebih banyak panitia punya anak lagi. Tak bisa. Jemaat. Iya. Waktu Tuhan cipta Hawa, Tuhan bilang, aku menjadikan bagimu Bapak-bapak. Ya. Orang kalau tolong kita minimal terima kasih. Terima kasih itu baik atau tidak? Baik. Kalau begitu, siapa yang pagi-pagi istri siap kopi, terus dia punya suami bilang, Mama, terima kasih.
yang tahu terima kasih itu? Woi, memang Pak Pendeta. Banyak suami ini, istri bikin kopi dia tidak tahu terima kasih. Tapi kalau di istirahat kantor, makan di warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang dia janji itu, mbak, besok saya datang lagi ya mbak. Ada suami begitu di sini, di Seriti ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju warna. Bapak-bapak. Ya. Coba sebentar atau besok pagi, coba istri siap makan pagi, coba suami bilang, mama, terima kasih. Kalau suami berani omong begitu, saya yakin istri pikiran. Kasih waktu suami bilang, terima kasih, pasti istri bilang begini, tidak tahu roh apa sudah naik sepu suami. Atau jangan sampai yang kedua, istri bilang, jangan-jangan ini hari terakhir. Kedua, kalau hari ini keluarga hanya kasih sekolah anak laki-laki dan tidak kasih sekolah anak perempuan, engkau bermasalah dengan hidupmu. Engkau harus dipulihkan. Kalau hari ini masih ucapan itu kalimat, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi sama saja, bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Saya ingat saudara-saudara, saya jadi pendeta tahun 2004, melayani di satu pulau di bagian selatan Indonesia, Pulau Sabu namanya. Tempat itu Pak Ana itu. Saudara, waktu itu saya belum nikah. Jemaat kalau lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, orang suka bilang begini, pendeta, makanya. Saya bilang makanya apa? Orang bilang kawin sudah. Saya bilang kamu punya otak ini tidak betul. Orang kalau ke pasturi saya sementara sapu-sapu rumah, orang bilang makanya. Makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami bilang pendeta kawin, pendeta ini otak tidak betul? Saya bilang orang, tolong jawab. Saya bilang begini, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring saja yang pakaian kotor dia bilang tunggu saya kawin supaya pakaian bersih. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Kau tahu juga. Hanya orang yang otak tidak betul yang rumah kotor dia bilang tunggu saya kawin. Tidak begitu. Jemaat. Ya. Kalau pada akhirnya istri harus masak, harus cuci, harus timba air, harus sapu, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan dulu kasih dulu. Supaya belajar menghargai perempuan. Ajar kita ke anak-anak orang itu. Pulang mama sudah masak capek itu tolong hargai. Mengilu. Di sini ada anak bukan mengilu. Mana itu anak itu? Kedua, tubuh yang sudah kena dosa mulai memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Maksudnya begini, dulu Adam dan Hawa itu dorang dua telanjang saja. Tahu telanjang? Tahu. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Manusia sekarang ini pakaian banyak-banyak, bayar dobel-dobel, tapi masalah di mana-mana. Di sini juga ada masalah-masalah begitu. Wah, jemaat. Ya. Pernah nonton televisi? Nah, selalu. Pernah lihat ada iklan? Pernah. Coba ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam.
Warna kulit saja jadi berhala baru. Warna kulit saja. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai okir juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah, gelap lagi. Akan jadi masalah. Coba ikuti semua iklan kecantikan rambut. Semua iklan kecantikan rambut itu mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Kalau ada suami membelai istrinya, kalau belai yang rambut lurus itu tidak terlalu indah lah, kita lo enak lah, tidak. Mungkin karena lurus jadi licin, kita pegang di kepala, sayang, tidak dapat, masa sayang, yang keriting itu dibelai menarik, sayang. Apa maksudnya? Dengar, jemaat. Ya. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Kata kawan di sebelah 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Supaya bisa terima kita pun diri apa adanya. Kalau tidak bisa terima diri, bagaimana bisa terima istri? Bagaimana bisa terima orang lain? Terima diri sendiri saya tidak bisa. Jemaah. Ya. Sudah meninggal ini jemaah semua. Jemaah. Ya. Apa pesannya? Kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, engkau bermasalah dengan hidup. Saya ingat tahun 1996, berarti kurang lebih 29 tahun lalu. Saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sampai di Kupang, sebagai laki-laki normal, saya suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka saya. Saya titip salam. Dulu kan titip salam toh. Kita bilang, non, tolong salam engkau pun teman. Don kasih tahu. Ada salam dari Yandi. Dia bilang, Yandi itu orang apa? Dia kira saya orang gila. Dia orang kasih tahu, Yandi itu orang Timor dari Soe. Dia bilang, tapi Yandi itu anak baik, calon pendeta. Dia bilang apa? Maaf, perbaiki keturunan. Dia kira kita ini keturunan ulang berludak. Saya simpan di hati, saya simpan. Saya sekolah baik-baik jadi pendeta. Jadi pendeta, dia lihat sekarang salah satu terviral di Indonesia. Di mana-mana bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak saya itu. Malam-malam messenger. Saya hampir abaikan. Sudah, jangan ngomong itu. Jemaat. Ya. Kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, engkau bermasalah dengan hidup. Kalau hari ini yang diaspora merasa lebih baik dari yang ada di Seriti, engkau bermasalah dengan hidupmu. Kenapa? Menjadi Timur, menjadi Toraja, menjadi Jawa, menjadi Sumatera, menjadi Eropa, itu bukan pilihan. Tuhan cipta saya, dia tidak tanya, Yandi, engkau mau Timur atau Eropa? Tidak tanya, langsung jadi. Apa pentingnya bagi keluarga? Jemaah, Ya. dengarin. Tempat-tempat yang bermasalah itu salah satu dia pun nama keluarga, satu dia pun nama sekolah. Kok bisa begitu pendeta? Iya. Di rumah, kalau kita tanya, Bapak, anak ada berapa? Dia bilang anak 4 orang Pak Pendeta. Sabar. Cek. Halo. Ada dengar? Dengar. Dengar apa?
Di rumah itu kita tanya, Bapak, anak berapa orang? 4 orang, Pak Pendeta. Dorang sudah kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, anak 4 orang yang 3 sudah jadi manusia. Tinggal 1. Bayangkan yang jadi manusia berapa? 3. Yang 1 itu pohon. Saya mau tanya, kalau jadi pendeta manusia atau bukan? Jadi polisi? Jadi tentara? Jadi anggota dewan? Jadi bupati? Tapi kalau kamu tamat SMA, kamu tidak ada kerja, kamu punya bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya, karena pengakuan di rumah tidak ada banyak anak muda mencari kemanusiaannya di jalan. Supaya orang bilang manusia, ada manusia di rumah. Kedua, di sekolah. Ini sekolah ini kadang-kadang kacau. Saya marah beberapa guru di kampung. Di sini ada guru. Ada banyak. Tidak usah tunjuk. Kenapa? Saya marah dorang. Musim hujan begini. Dorang suruh anak-anak bersih-bersih itu sekolah. Lantainya bersih. Waktu mau masuk sekolah, anak buka sepatu, guru pakai sepatu. Guru macam apa? Di sini ada guru begitu. Di sekolah mana itu guru yang mana? Kita mau ajar manusia macam apa? Kalau kita mulai membeda-bedakan, kita ini kadang-kadang kalau ketemu pejabat itu, kita pun kalimat penuh pencitraan. Gubernur Sulawesi Selatan yang kami hormati, anggota legislatif DPRD 1 Sulawesi Selatan yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta yang kami muliakan. Kalau pagi-pagi ada nenek-nenek jual ikan, kita panggil bilang ikan, bayangkan Pak. Kalau dia jual sayur panggil Sayur. jual kacang panggil Kacang. dia ada nama atau tidak? Dan kenapa panggil kacang? Kita punya cara menghargai orang ini bermasalah. Itu dimulai dari mana? Dari rumah. Jemaah. Ya. Kedua, jiwa yang terkontaminasi dosa. Perjumpaan akal dan perasaan itu tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa, otak dan perasaan yang tidak berimbang, membuat Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Habel. Di sini ada nama Habel. Habel siapa itu? Jemaat. Kenapa waktu Kristus lahir, nyanyian para malaikat harus dinyanyikan di padang belantara? Itu tidak bisa dipisahkan dari kisah tentang Kain dan Habel. Di padang itu di mana kakak adik harus sayang satu dengan yang lain. Di padang itu mereka mesti berbagi kasih. Di padang itu mereka harus menikmati indahnya alam semesta. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama dinyanyikan di keluarga-keluarga yang penuh dengan kepalsuan. Di mana hubungan kakak adik bermasalah, di mana kasih kita itu tidak tulus. Saudara tahu, saya ingat betul kalau sekarang ini ada kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual terhadap anak. Kalau polisi urus, polisi kan tanya, kau kenal ini orang? Kenal. Siapa dia? Ini saya punya adik. Kau punya otak taruh di mana? Karena saudara, seberapa penting hal ini? Orang yang jiwanya bermasalah, orang lain beli motornya yang tidak tidur di rumah.
Dia bilang, kamu cek dulu, cek apa? Dia kredit atau cash? Padahal itu saudara sendiri, ada begitu di Seriti. Sama apa orang itu? Ini jemaat. Orang ada satu keluarga datang ke saya. Orang bilang begini, pendeta, yuk, ini anak dong, kita tidak tahu mau bikin bagaimana. Saya bilang, apa maksud? Pukul sudah, marah sudah, usir sudah, injak sudah, ikat sudah. Tapi ini anak dong, nakal terus, tidak tahu orang ikut siapa. Saya bilang, mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya mama, ikut dia punya bapak. Masa ikut saya? Terus saya jelaskan. Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 3 hal. 1. Panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Terus teman di sebelah 1, 2, 3. Panggil mereka. Panggil dia dengan baik. Jenny, Yanti, Maria, Tinus. Panggil dia dengan nama yang baik, nanti dia jadi baik. Kenapa? Saya tidak tahu di Seriti. Tapi ada orang tua bisa panggil dia punya anak, bilang, babi. Di sini ada orang tua panggil dia punya anak babi. Tidak boleh. Pertama, karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia punya anak babi, dia punya bapak. Anak mau jadi baik itu panggil dengan nama yang baik. Jangan panggil dia kulit hitam sedikit, panggil dia black. Kan begitu. Kadang-kadang orang kulit hitam datang, kita panggil ini, dia bilang, "Shalom." Ada yang bilang, suara ada tapi orang di mana? Ini orang otak bermasalah ini, jiwa bermasalah. Kedua, supaya anak-anakmu jadi baik. Siapa yang tembak saya ini? Anak ini memang terlalu. Oke, lanjut. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Jemaat. Ya. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu dengar, uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, jangan kasih makan keluarga. Di sini ada yang tukang judi, dia ada di sini. Tunjuk. Karena itu dia bawa masalah bagi keluarga. Judi apa yang paling banyak di sini? Apa? Kasihan itu ayam. Mau makan, kamu kasih sabung aja. Uang hasil judi, hasil korupsi, hasil rampasan, jangan kasih makan anak. Itu kita kasih salah makanan itu. Pertumbuhan tidak bagus. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin kok. Amin. Judi bertahun-tahun kalah terus, masih main lagi, utang terus lagi. Stop sudah. Stop. Sama-sama 1, 2, 3. Stop. Kasih tahu yang di sebelah. Stop. Tunjuk yang judi, kasih tahu dia. Stop. Kan Tuhan mau pulihkan keluarga itu toh. Ini mau kasih naik sedikit uang komite di sekolah, dia pun bapak protes. Tapi kalau bilang sabung ayam 1 juta berani taruhan dia. Ada begitu? Anak-anak. Ya. Anak-anak. Ya. Yang pernah lihat dia pun bapak judi angkat tangan. Tiga. Otman masih lama. Siapa kira mau cepat-cepat? 3,
berikan kepada mereka ajaran yang benar. Sama-sama 1, 2, 3. Berikan kepada mereka ajaran yang benar. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Berikan kepada mereka ajaran yang benar. Jemaat, Ya. anak-anak itu pelajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau tiap hari dia lihat dia punya bapak pukul dia punya mama, kita melahirkan anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Kalau dia punya mama tukang maki, anak maki. Di sini ada mama-mama tukang maki. Dia di yang sini atau di situ? Bapak mabuk anak, bapak judi anak. Ada orang tua yang dia tidak mau dia punya anak berokok, tapi dia panggil, Johnny, ya bapak, bakar memang. Johnny bakar memang datang setengah. Anak-anak itu pelajar cepat, hanya akan mengulang apa yang tiap hari dia lihat. Jemaah, Pendeta Yandi ini orang kenal di mana-mana. Pendeta Yandi dia nama. Padahal di KTP itu nama Joseph Andreas. Tidak ada hubungan. Apa urusannya ini? Saya dilahirkan kurang lebih 49 tahun lalu. Orang kadang bilang, pendeta, umur baru mau 49 tapi kenapa muka tua? Saya bilang, maaf kamu salah. Ini bukan muka tua. Ini muka berkarisma. Masa pendeta muka mau unyu-unyu? Nanti besok-besok urus perkara pasti orang bilang, anak-anakku pulang saja. Ini muka karisma. Hebat! Ya. Mama melahirkan saya kurang lebih 49 tahun lalu dalam keadaan buta dua mata dan separuh badan lumpuh. Melahirkan di satu tempat yang sekarang jadi panti asuhan. Pemilik tempat itu namanya Bapak Joseph Andreas Christian. Masih hidup hingga hari ini. Bapak ini melihat ibu yang buta dan lumpuh itu melahirkan anak laki-laki. Bapak Joseph ini minta supaya namanya dikasih ke saya. Jadilah saya nama Joseph Andreas. Puji Tuhan, 10 tahun 11 bulan kemudian saya sembuh. Saya punya mama sembuh. Dua mata yang tidak bisa melihat sudah bisa melihat. Separuh badan yang lumpuh sudah pulih. Mama sekarang umur 71 tahun, sangat sehat, masih kuat. Haleluya. Rupa-rupanya sejak awal mama mau saya dipanggil Yandi. Tapi karena surat-surat semua sudah tulis Joseph Andreas, maka Yandi menjadi panggilan di rumah. Setiap kali nama itu disebutkan, saya ingat bagaimana seorang lumpuh melahirkan anak. Saya tidak menetek. Saya tanya saya pun Bapak, Bapak kenapa kau marah saya? Bapak, bagaimana Bapak berhadapan dengan mama yang sakit dan anak yang baru lahir? Bapak hanya bilang, saya berdoa. Bapak berdoa bagaimana? Saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini anak hidup, kenapa Tuhan mau ambil dia punya anak? Kalau Tuhan mau ini anak mati, kenapa izinkan dia hadir beberapa saat di dunia? Terus saya tanya Bapak lagi, Bapak urus saya makan bagaimana? Karena mama tidak mungkin urus. Bapak hanya lihat saya, dia bilang, kau itu tidak bisa lawan saya, kau itu tidak bisa lawan. Kenapa? Karena saya ini punya pisang baru kasih makan engkau. Saya bilang bisa ulang sekarang. Berdasarkan pengalaman itu, saya lihat saya punya bapak itu terlalu hargai saya punya mama, walaupun biasa. 40 tahun lebih kami hidup, bapak dan mama ada di situ. Saya tidak pernah dengar satu kali pun papa marah mama apa gitu, pukul mama. Kami itu waktu jadi pendeta, kalau saya urus orang jemaat yang suami pukul istri, saya terlalu marah. Anak-anak itu pelajar cepat, dia lihat, dia mengulang apa yang tiap-tiap hari dia lihat. Jemaat, Ya. satu hari
Tuhan ingin menghukum Salomo karena Salomo buat tempat penyembahan untuk dewa dewi dari istri-istri. Tuhan sudah mau hukum, tapi Tuhan bakal hukuman itu. Tuhan pakai kalimat bilang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Saya kasih turun sedikit ke kalimat. Salomo, oleh karena engkau punya bapak yang dia punya nama Daud itu yang bikin saya tidak jadi hukum engkau. Di sini ada bapak nama Daud. Daud siapa? Oleh karena ayahmu Daud, aku tidak menghukum engkau. Saudara dengar? Bapak-bapak. Ya. Di sini bapak-bapak tinggal 3. Bapak-bapak. Yo. Apa yang kita bapak-bapak berbuat, Tuhan perhitungkan untuk anak-anak kita. Amin kok? Amin. Berhenti judi sudah. Berhenti mabok. Bahaya. Oke. Jemaah. Ya. Tentang karakter saya mau kasih tahu. 1. Kalau engkau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusiawi saja. Tidak usah pergi ke gereja. Orang tahu, kalau pendeta buat baik ke saya balas dengan perbuatan baik. Kalau engkau membalas kebaikan, sabar. Kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, ada karakter ilahi dalam hidupmu. Tapi kalau engkau membalas yang jahat dengan yang jahat, itu karakter iblis. Itu karakter apa? Iblis. Karakter apa? Iblis. Kita yang tentukan. Sekarang ketiga, roh. Ketiga apa? Roh. Sudah lapar. Belum. Ketiga apa? Roh. Roh yang terkena dosa. Hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan. Memutuskan hubungan dengan Tuhan. Tuhan tanya, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam ada di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tahu. Tahu kok tidak? Tahu. Sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Tahu. Tahu kok tidak? Tahu. Sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Itu Adam cari masalah, itu Adam mau mati. Kamu di mana? Itu pertanyaan berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Adam, kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu ada bikin apa di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan itu buah Tuhan. Siapa suruh kamu makan? Dorang dua baku tuduh. Tuhan ya, kamu sini. Tuhan kasih pakai pakaian. Itu pakaian Tuhan yang buat. Kalau Tuhan yang buat pakaian bagus kok tidak ibu? Bagus. Yang itu orang yang jahit saja kita bilang bagus, apalagi Tuhan yang bikin. Yang dong kursus di rumah pendeta itu saja jahit bagus. Apalagi Tuhan yang bikin. So kasih pakaian, kasih makanan. Tapi kemudian Tuhan bilang, keluarlah dari anak. Tinggal di luar Firdaus itu tetap ada pakaian ibu. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti tinggal di luar dari inti kehidupan. Inti kehidupan bukan ada pada makanan. Inti kehidupan bukan ada pada pakaian. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus, pakaian ketat, hidup kaya raya, mati. Kita saja yang Tuhan baru kasih kepercayaan kecil langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada kios berdoa keliling semua gereja di Seliti ini. Sudah dapat kios 1 hari minggu tidak gereja lagi.
Pendeta tanya, ibu kenapa tidak gereja? Kios Tuhan so kasih, siapa mau jaga? Ini baru kios, belum tambang emas. Belum lulus P3K, berdoa keliling semua gereja. Lulus mulai alasan tidak mau pelayan. Ada begitu di sini, ibu? Itu guru P3K ada di sini. Kadang-kadang kita yang terlalu sombong, Tuhan baru kasih sedikit. Yang RT dia punya suami, tapi suruh panggil dia Ibu RT. Lama-lama ini dana RT hilang semua gara-gara dia ini. Yang kepala sekolah dia punya suami, tapi suruh panggil dia Ibu Keksek. Lama-lama dia tanda tangan rapor semuanya. Ketika mereka terputus hubungan dengan Tuhan, itu namanya MATI, sama-sama Mati. dalam Alkitab. Mati bukan sekedar putus napas, mati itu artinya terputus hubungan dengan Tuhan. Saya tanya anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, tanya anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Orang jawab banyak, tapi 3 jawaban ini menarik. 1, orang bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Tidak ada yang semati 3 hari kita belum kubur, terus dia bangun, dia bilang, tolong kapurung sedikit. Tapi saudara lihat, ini anak-anak orang yang diseriti, yang diaspora dong, orang tua susah diseriti, orang tidak pernah kirim beras, tidak kirim minyak. Orang tua mati baru datang bawa babi besar, itu juga utang. Ada begitu diseriti. Orang mati mana mau makan? Orang tua masih hidup itu tidak pernah beri kasih dia sepatu. Dia jalan tidak ada alas sampai di penjari kaki terbuka begini. Mati orang langsung beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di kaki yang terbuka begini? Orang tua masih hidup, rumah miring-miring, tidak ada anak satu yang pilihan. Orang tua sudah mati baru dia punya kuburan pakai keramik, tulis Immanuel. Immanuel siapa? Ada begitu di Seriti. Keluarga fam apa dong? Kedua, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa ke gereja, tapi orang mati tidak bisa ke gereja. Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang mati pas hari Minggu kita belum kubur terus dia bilang, tolong bawa saya ke GPDI dulu. Tidak. Tapi kemudian saya bilang, anak-anak, kamu ngomong yang betul. Kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu punya bapak mama yang pemalas gereja, ini orang sudah mati? Karena yang bisa ke gereja yang hidup atau yang mati? Hidup. Pendeta-pendeta ini kalau mau kubur orang mati, ada satu ayat yang orang pakai. Kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah Mati. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah Mati. Yang di sini ini hidup semua, berarti gereja penuh sesak tiap hari. Ketiga, anak sekolah minggu bilang, Bapak, orang hidup itu bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Betul. Memang betul. Kalau orang mati itu bisa bicara, pasti waktu dia baru mati kita mau ganti pakaian itu, mau kasih mandi, pasti kita buka-buka di pakaian, buka-buka sampai sini dia. Tapi kan dia tidak bisa. Tapi ada banyak orang, saya ketemu dia bilang begini, Pak Pendeta, loh, tadi malam nenek ada datang. Dan saya tanya, siapa punya nenek?
Kita punya nenek. Nenek tinggal di mana? Itu hari di sini. Sekarang nenek sudah mati. Orang mati bisa ngomong atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Lalu yang tadi malam datang itu siapa punya Oma? Lalu kita tanya, Oma datang kasih tahu apa? Oma datang kasih tahu nomor mobil. Oma tukang judi begini. Baik. Jemaat. Ya. Jemaat. Ya. Tubuh jiwa roh yang sudah kena dosa ini tidak bisa ditebus dengan tidak bisa ditebus dengan ayam. Apalagi ayam taji. Karena ayam punya berapa kehidupan? 2. Sementara manusia punya berapa kehidupan? 3. Maka dicarilah manusia yang tidak berdosa, punya tubuh jiwa roh. Ada kok tidak? Tidak ada. Maka berkenanlah Allah di dalam Kristus, punya tubuh jiwa roh. Berdosa atau tidak? Tidak. Karena itulah ditimpakan dosa ini kepadanya, hukuman dosa ini kepadanya. Jemaat. Ya. Jemaat. Ya. Kalau begitu, cari Tuhan jangan hanya untuk sembuh dari penyakit. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat, tapi bukan itu tujuannya. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa mabok itu, mabok dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum ulang. Orang tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini kena gerini saja pulang pilek. Cari Tuhan itu jangan hanya untuk dapat kekayaan. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di dalam rumah, tapi tinggal di penjara sana. Tapi kaya-kaya semua. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu Natal, saya pakai tanya di itu orang yang jual, boleh bayar 6 kali. Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Sama-sama 1, 2, 3. Menebus dan menyelamatkan saya. Karena itu kalimat Tuhan Yesus ini jadi penting. Dengar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu ditambah. Kekayaan kehormatan ditambah. Umur panjang ditambah. Jabatan ditambah. Istri Ibu-ibu, suami yang dekat dengan Tuhan akan mengasihi istri. Bapak-bapak, istri yang dekat dengan Tuhan tidak akan tipu suaminya. Amin. Amin. Jadi kalau istri pergi kegiatan gereja baru 20 menit jangan WA bilang mau tidur di situ. Anak-anak, orang tua yang dekat dengan Tuhan akan memelihara anak-anaknya. Orang tua, anak-anak yang dekat dengan Tuhan akan menghormati orang tuanya. Gaya. Jemaat. Ya. Orang tua dulu. Saya mau tanya, ibu-ibu, ini khotbah semua habis. Ibu-ibu. Ya. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu sakit melahirkan, kami suami saja tidak tolong. Ibu ada sakit di situ, suami paling dia taruh tangan di kepala baru dia bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus saja dia bayangkan, ini anak muka mau ikut siapa ini?
Anak-anak, Iya. kamu punya jam tidur itu, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam bangun, kamu punya jam tidur. Orang tua punya jam tidur, kamu banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali orang tua dipaksa lagi jam 3 pagi masih gendong kamu begini. Kamu ini. Ibu-ibu itu sudah tidak bisa tidur, dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Tapi sudah tidak bisa tidur. Anak-anak, kamu lahir kamu tidak bisa bicara. Atau siapa yang lahir dia lahir langsung bilang yes. Ada. Orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu orang sudah remaja, sudah lancar bicara. Ada suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Lihat ini anak, tidak tahu bicara, orang tua ajar bicara, sudah lancar, lebih suka bicara dengan teman daripada dengan orang tua. Orang tua! Ya. Lalu kenapa mau kasih makan manusia-manusia model begitu? Jangan. Karena kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Rumah tangga itu kalau kehilangan kasih, semua terpatahkan. Ini kita kehilangan kasih. Jalan dari sini ke Palopo, ada orang celaka, bukan tolong. Ini anak muda dong. Anak muda. Ya. Bukan tolong, tapi dia siaran langsung. Hai guys, ada yang celaka guys. Motor metik warna hitam guys. Pas dia habis siaran langsung guys meninggal. Guys. Ini ibu-ibu dong juga. Ibu-ibu. Ya. Ini ibu-ibu dong pagi-pagi bukan urus suami, tapi FB Pro. Cita-cita FYP. Hai guys, waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia punya dapur pun kotor. Ibu-ibu, itu bikin malu keluarga. Susah sekali. Ibu-ibu dulu, itu mungkin yang Ibu Budiwati dan Iwan. Itu anak sakit, dorang langsung ambil handuk, celup taruh di. Itu ibu dulu. Ini ibu sekarang anak sakit, dorang foto. Sudah foto lagi upload baru tulis, Dede sakit. Cepat sembuh ya. Mama sayang Dede. Habis itu Dede punya foto 1, dia punya mama pun 30. Ini mama yang sakit. Ini anak-anak dong. Kamu kasih tahu kita. Anak-anak, kamu dulu waktu kamu baru lahir, waktu kamu pilek itu, orang tua tidak pernah pakai tisu. Orang pakai apa? Ini. Betul. Waktu kamu buang air besar, orang tua tidak pernah pakai sarung tangan, langsung. Sekarang ketika orang tua sudah lanjut usia, di kursi roda, di tempat tidur, ada anak kandung yang urus. Ada. Orang tua bisa kasih kita waktu penuh, tapi anak kandung jaga orang tua barang 2 hari dia sudah mengeluh. Mama tidak ada orang lain, hanya saya saja. Ini anak bohong ini, yang itu, yang diaspora itu. Itu online berjam-jam, tidak pernah telepon orang tua di Seriti. Orang tua mati baru dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Gaya. Tidak boleh begitu.
sakit orang tidak urus. Tapi kalau dilihat orang tua mulai napas terakhir, tiba-tiba dia sekolah sampai langsung tanya, sertifikat? Jangan anak-anak jam begitu. Amin. Amin. Tolong tenang. Diaspora dan semua dengar. Orang tua bisa lahirkan kita 5, 6, 7, tapi tidak pernah titip kita di mana-mana. Tapi 5, 6, 7 yang sudah sukses bisa titip orang tua di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip, segera batalkan. Karena apa yang kita mau orang perbuat kepada kita, itu yang kita buat di orang lain. Betul kok tidak? Ini diaspora. Untung tinggal 10. Orang tua bisa lahirkan kita 5, 6, 7. Besarkan kita sampai sukses di Banjarmasin, di Samarinda. Tapi belum tentu kita 5, 6, 7 yang sukses bisa urus mama yang hanya 1 orang. Belum tentu. Kita menyanyi. Pak Pendeta, ini lagu dunia tapi izin menyanyi di ibadah. Kasih Ibu. Peluk orang sedikit. Kasih. Ayo bangun dari tempat situ. Lihat orang tua. Peluk orang tua. Kamu tidak tahu. Coba kita ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan mama mantu punya muka. Kasih begini baru sedih-sedih. Kasih itu ekspresif, menyatakan lewat tindakan. Kita tidak bisa hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Sebab daftar makanan tidak mengenyangkan laparmu, dan daftar minuman tidak mengenyangkan dahagamu. Saya waktu haus diantar air, bukan omong air. Amin. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala semua, angkat hati kepada Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar sedikit dari firman. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin. Pujian sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang